Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip layak di hold selamanya. Wonderful Company ini harga sahamnya terus naik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kalau sebelumnya kita sudah banyak bahas saham lapis 2 dan 3, di video ini Mimin kembali akan bahas saham blue chip yang luar biasa. Blue chip ini adalah perusahaan swasta yang punya laba terbesar di Indonesia. Mereka sangat hebat dalam efisiensi biaya, sehingga meski pendapatan hanya naik tipis, labanya bisa tumbuh hingga 15%. Selain itu, harga saham perusahaan ini luar biasa, di mana terus tumbuh dari tahun ke tahun dan sering menjadi perbincangan banyak orang. Saham yang akan kita bahas di video ini adalah BBCA atau Bank Sentral Asia. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BBCA punya aset 1.169 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1.075 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 94 triliun atau 8,74% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 1.169 triliun, perusahaan punya kredit pihak ketiga sebanyak 553 triliun. Artinya, 47,31% aset perusahaan berada dalam bentuk kredit pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 11 triliun atau 2,03%. Selain kredit pihak ketiga, ada juga efek untuk tujuan investasi. Dari total aset 1.169 triliun, perusahaan punya efek untuk investasi sebanyak 217 triliun. Artinya, 18,56% aset perusahaan berada dalam bentuk efek untuk investasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 25 triliun atau 13,02%. Kedua, liabilitas. BBCA punya liabilitas 966 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 885 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 81 triliun atau 9,15% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 966 triliun, perusahaan punya simpanan pihak ketiga sebanyak 915 triliun. Artinya, 94,72% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 83 triliun atau 9,98%. Selain simpanan pihak ketiga, ada juga beban yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 966 triliun, perusahaan punya beban yang masih harus dibayar sebanyak 18 triliun. Artinya, 1,86% total hutang perusahaan berada dalam bentuk beban yang masih harus dibayar. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 triliun atau 5,88%. Ketiga, ekuitas. BBCA punya ekuitas 197 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 184 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 13 triliun atau 7,07%. Nah, dari total ekuitas 197 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 171 triliun. Artinya 86,80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13 triliun atau 8,23%. Keempat, pendapatan. BBCA punya pendapatan 49,13 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 49,07 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,06 triliun atau 0,12% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BBCA punya biaya pokok penjualan sebanyak 7,22 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 8,55 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 1,33 triliun atau 15,56% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BBCA mampu menghasilkan laba sebanyak 23,19 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 20,03 triliun,
Berarti laba perusahaan naik 3,16 triliun atau 15,78% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBCA punya ROE 15,64% dengan NPM 35,58%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 491%. Rasio keuangan BBCA merupakan salah satu yang terbaik di industri perbankan. Bank ini terkenal dengan efisiensi biayanya, sehingga sekalipun pendapatan hanya naik 0,12%, laba perusahaan masih bisa tumbuh 15% akibat penurunan biaya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 29,79 kali dan PBV 4,66 kali. Dengan kinerja yang luar biasa bagusnya, BBCA dihargai dengan valuasi yang premium. PER dan PBV saham ini bisa 2-3 kali lipat dibandingkan valuasi bank BUMN besar lainnya. Pertanyaannya, apakah hal itu wajar? Ataukah valuasi BCA yang terlalu tinggi? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset disebabkan oleh beberapa komponen seperti giro di BI, penempatan di BI, dan efek untuk tujuan investasi. 2. Total liabilitas bertambah karena ada peningkatan simpanan dana pihak ketiga. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Pendapatan hanya naik tipis, tapi laba bisa naik 15%. Penyebabnya adalah penurunan biaya bunga sebesar 15%. Kelima, rasio keuangan BBCA menjadi salah satu yang terbaik di industri perbankan. Keenam, dengan kinerja yang luar biasa, saham ini dihargai dengan valuasi yang tinggi. Demikian analisa singkat saham BBCA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBCA merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 3 2021. Apabila kamu ingin menganalisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Thank you.